Halo semuanya, kita akan belajar di bab 7 tentang materi daerahku, kebanggaanku, mengenal kekayaan budaya dan potensi ekonomi. Nah, di bab 7 ini anak-anak bisa mengenal lebih banyak materi yang akan kita pelajari ya. Ini yang paling penting supaya kalian tidak tertinggal. Apa saja yang kalian akan pelajari di bab 7? Yang pertama, di bab 7 itu kalian bisa mengerti apakah Indonesia memiliki budaya daerahku. Di situ kalian belajar tentang suku bangsa, bahasa daerah, tarian, rumah adat, tradisi, dan lain sebagainya. Kemudian di topik B, kalian belajar bagaimana akulturasi budaya. Akulturasi itu apa, Mister? Akulturasi percampuran dua budaya atau lebih yang masih dijaga untuk saat ini. Contoh, budaya Nusantara itu ada yang dipengaruhi dari budaya India, Arab, Tiongkok. Atau kalau itu Candi Borobudur mendapatkan pengaruh dari Hindu Buddha. Di topik C kalian akan belajar bagaimana melestarikan budaya, yaitu dengan cara merawat bangunan bersejarah. Yuk detailnya kita akan belajar satu persatu supaya kalian bisa memahami materi dengan baik. Nah, yang pertama ya, kita akan belajar tentang daerah kebanggaanku ini, topik A, seperti apakah budaya daerahku. Nah, di sini kalian akan belajar Indonesia memiliki banyak budaya. Ya, pastilah ya, karena luar biasa sekali kekayaan suku bangsa, daerah, tarian, rumah adat, tradisi itu yang menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian ada warisan budaya, yaitu peninggalan dari generasi terdahulu anak-anak yang masih dijaga sampai hari ini ya, warisan budaya. Warisan budaya itu ada yang dua jenis, yaitu berupa benda dan bukan benda. Berupa benda itu berarti bisa dilihat dan diraba. Contoh rumah adat. Bisa kalian lihat kan? Pakaian adat. Bisa kalian pegang kan? Candi, sejarah tradisional. Itu merupakan bagian dari warisan budaya berupa benda. Yang tidak bisa diraba atau warisan budaya bukan benda, contohnya tari-tarian, ada lagu daerah, bahasa daerah yang kalian pelajari di sekolah kalian, bahkan adat istiadat. Ini juga warisan budaya. Ada berapa? Dua kan? Warisan budaya yang berupa benda dan bukan benda. Yang ketiga, kita belajar tentang akulturasi budaya, yaitu percampuran dua budaya atau lebih yang saling mempengaruhi. Contoh, budaya Nusantara, tadi saya spill ya, dipengaruhi budaya India, budaya Arab, Tiongkok, Portugis, Belanda. Contoh bendanya yaitu candi. Candi apa? Salah satunya adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur mendapat pengaruh dari Hindu Buddha dari India. Jadi semakin beragam ya yang ada di Indonesia. Yang keempat, cara melestarikan budaya. Cara melestarikannya banyak anak-anak merawat bangunan bersejarah, mengikuti kegiatan budaya, belajar tarian, lagu daerah, dan sebagainya. Kemudian kesimpulannya adalah di topik ini, topik A, Indonesia kaya akan budaya daerah. Warisan budaya terdiri dari budaya baik itu berupa benda atau bukan benda. Akulturasi membuat budaya semakin beragam. Budaya harus dijaga dan dilestarikan. Sekarang kita masuk ke bagian B. Nah, di bagian B ini anak-anak, kalian belajar tentang kondisi perekonomian di daerah kalian. Contohnya satu, aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, aktivitas ekonomi apa saja? Bertani atau pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, industri perdagangan. Jadi pertambangan ya. Jadi semuanya itu bagian dari aktivitas ekonomi. Kedua ada namanya pelaku. Kalau aktivitas, activity, yaitu pertanian. Pelakunya Pak Tani atau petani. Jadi orangnya ya. Kemudian aktivitasnya perkebunan. Jadi pelakunya siapa orangnya? Nelayan. Perikanan, nelayan. Perkebunan, tani kebun ya, maaf ya. Jadi pertanian, perkebunan, petani kebun ya. Kemudian perikanan, nelayan. Ada peternakan juga ya, peternak gitu ya. Ada guru, ada dokter, pengusaha dan lain sebagainya. Jadi tergantung aktivitas dan subjek pelaku itu sendiri. Bagian ketiga itu pengaruh kondisi geografis.
Jadi kondisi alam ini anak-anak mempengaruhi pekerjaannya masyarakat di situ. Daerah pantai, pastilah banyak nelayannya ya kan, daripada pekerja kantoran, daerah pantai. Kemudian daerah pegunungan, banyak petani, petani sayur terutama. Dan di daerah perkotaan, pasti banyak perdagangan dan jasa. Jadi kondisi alam sekitar mempengaruhi pekerjaan masyarakat. Itu poinnya. Kemudian faktor pendukungnya, anak. Ya, faktor pendukungnya ada namanya infrastruktur. Di situ ada namanya jalan, jembatan, bangunan, itu membantu distribusi barang. Ada juga teknologi. Teknologi membantu pekerjaan lebih cepat. Seperti kalian yang belajar ya. Kalian belajar menggunakan teknologi, menggunakan HP, menggunakan lab komputer, itu untuk membantu kalian beradaptasi atau mempercepat pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sumber daya manusia, yaitu membuat kalian lebih terampil dan rajin. Ya, jadi ini poin-poin penting, baik jenis pekerjaan tergantung oleh kondisi geografis daerah, kemudian aktivitas ekonomi, dan juga infrastruktur. Nah, sekarang kita beralih ke bagian C. Di bagian C ini yang perlu kalian ingat adalah materinya apa ya? Daerah kalian itu luar biasa. Contohnya ada produk unggulan daerah. Contohnya rendang, ada Bataki Pastur, ada apa gamelan ya, ada kerajinan daerah dan tempat wisata yang khas. Ini produk unggulan anak-anak. Ya kalian coba cari di Surabaya apa produk unggulan. Kemudian yang kedua ada produk itu menjadi unggulan. Pasti memiliki ciri khas, ada kualitas, disukai masyarakat, menggunakan bahan lokal, memiliki nilai budaya. Kemudian yang ketiga, cara memperkenalkan produk daerah. Ada namanya promosi brosur, media sosial, pameran budaya, festival daerah, pariwisata, kemudian macam-macam lagi ya. Yang kalian kenal mungkin paling gampang melalui media sosial. Ya, media sosial yang sering kalian gunakan, TikTok, Instagram, X, kemudian Facebook ya. Bahkan WhatsApp pun bisa kalian manfaatkan untuk memperkenalkan produk daerah. Nah, produk Indonesia ini sudah mendunia, Nana. Ada makanan khas Minangkabau, nasi Padang itu ada di Singapura dan lain sebagainya ya, terkenal. Alat musik tradisional juga dipelajari di luar negeri. Di sekolah-sekolah Indonesia di luar negeri atau orang luar negeri ingin mempelajari kesenian Indonesia. Bahkan batik ini yang paling banyak kalian temui ketika kalian ke luar negeri. Jadi eh, pesan atau kesimpulan topik C ini, setiap daerah memiliki produk unggulan. Produk unggulan itu akan menjadi identitas daerah. Promosi membantu produk dikenal masyarakat luas. Kita harus bangga. Saya hanya menyimpulkan satu saja di antara sekian ya. Setiap daerah memiliki produk unggulan. Contohnya rujak cingur. Rujak cingur itu misalkan produk unggulan makanan ya, makanan khas Surabaya. Nah, itu sebagai identitas di Surabaya. Dan promosinya rujak cingur ada di mana-mana melalui medsos atau hal-hal yang lain yang sifatnya promosi. Dan kalian harus bangga. Dan kalian bisa mengidentifikasi produk unggulan di beberapa daerah lain. Kosakata penting, kalian harus mengetahui apa itu akulturasi, pemugaran, infrastruktur, pelaku ekonomi, brosur, dan testimoni. Ini yang penting kalian ketahui. Nah, overall dari semuanya itu yang perlu kalian ketahui adalah mengenai warisan budaya Nusantara dan aktivitas ekonomi dan potensi daerah. Warisan budaya Nusantara ada warisan sifatnya benda ya, bisa dipegang tadi ya, dan warisan bukan benda, tidak dapat diraba, yaitu lagu-lagu, kesenian daerah, tari-tarian, ya seperti itu. Kalau candi, senjata itu bisa dipegang. Ada akulturasi budaya, dua budaya bersatu membentuk identitas yang baru. Cara melestarikannya melalui festival-festival daerah, kemudian mengikuti kegiatan budaya dan rasa bangga, ya, termasuk juga di kesempatan 17 Agustus mungkin juga melakukan festival daerah. Nah, juga ada aktivitas ekonomi dan potensi daerah, pengaruh geografis pada pekerjaan anak-anak. Ada yang daerah pantai tadi ya, pasti nelayan, sebagian besar ya, bukan pasti ya, sebagian besar nelayan. Daerah pegunungan menjadi petani, petani sayur gitu ya, perkotaan, perdagangan dan jasa. Produk unggulan daerah seperti batik, makanan khas rendang itu selalu dipromosikan melalui media sosial. Kalian juga bisa melihat dari media sosial yang kalian sukai.
Kemudian yang terakhir ada peran teknologi dan infrastruktur ya. Jadi seperti itu, kita lihat yang ini juga sama. Kalian bisa melihat warisan-warisan budaya yang bisa dipegang dan tidak, benda atau bukan. Kemudian langkah nyatanya melestarikan gimana? Merawat bangunan bersejarah, mengikuti festival. Jadi kalau di sekolah anak-anak ada festival atau talenta seni, ikuti saja. Itu sama saja kalian melestarikan budaya. Bahkan kalian mempelajari tarian serta lagu daerah di sekolah, itu kalian juga sudah melestarikan. Kemudian potensi ekonomi, produk unggulan, itu ada infrastruktur, teknologi, sumber daya manusia. Dan geografis itu mempengaruhi pekerjaan setiap insan manusia. Dan produk lokal yang mendunia itu ada batik, ada musik tradisional dan rendang ya. Coba kalian lihat bahkan di mana-mana kalian bisa lihat makanan khas tradisional Indonesia ada di beberapa. Dan terakhir, nah ini ya, terakhir ini apa namanya ada soal. Soal ini hanya menguatkan apa yang sudah kalian pelajari di bab 7 ini. Ya, baik itu berupa pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Bagaimana? Cukup jelas kan? Oke, sukses buat kalian semua.